untuk memberikan kepercayaan kepada kami dalam rangka penegakan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadif Propam Polri. Selanjutnya rekan-rekan, tadi secara eksternal ada dari Kementerian HAM dan Kompolnas. Juga kami tadi menyampaikan dari internal ada Pak Wairwasum langsung di sini. Saat ini kami persilakan kepada Kompolnas untuk menyampaikan terkait dengan temuan kegiatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk yang sekian kalinya kami ucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban. Tadi pagi, dini hari kami juga menyampaikan bela sungkawa langsung kepada orang tua, kepada lingkungan di sana RT RW, karena kebetulan kami juga ke rumah sakit RSCM. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam pertemuan semalam atau tadi pagi dengan keluarga, salah satu yang disampaikan langsung kepada Kompolnas, dan kebetulan juga ada Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Kapolda, adalah permintaan keadilan dengan proses yang transparan. Nah, hari ini langkah itu sudah mulai terwujud. Yang pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan. Ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil rantis tersebut sekarang sudah diperiksa. Nah, itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama, hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya, biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadif Propam, ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam, ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena teman-teman ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami agar prosesnya biar segera bisa berlanjut. Karena angka 20 hari itu ya angka maksimal. Semakin cepat semakin bagus, karena itu kemarin yang juga menjadi komitmen bersama. Oleh karenanya mohon proses ini juga dibantu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah ya kami Kompolnas melihat prosesnya, apakah ada pelanggaran prosedur dan lain sebagainya. Tadi sudah diumumkan sendiri sama Pak Kadif Propam. Yang berikutnya bagaimana penanganan kasus ini, ya dengan melibatkan kami, dengan melibatkan instansi eksternal yang lain, itu menunjukkan soal transparansi dan akuntabilitasnya, dan kami mengajak semua pihak juga terlibat dalam akuntabilitas itu. Nah, salah satunya dengan metode kesaksian itu bisa diberikan melalui kami atau langsung kepada Propam. Yang terakhir, yang nggak kalah penting adalah karena memang permintaan keluarga untuk memproses ini dengan keadilan, ya termasuk tadi pagi juga ketemu sama waktu di rumah sakit, ketemu sama rekan-rekan komunitas ojol langsung, juga minta supaya keadilannya ditegakkan dan sebagainya. Nah, sekarang ini sedang berproses. Oleh karenanya, ayo kita lihat prosesnya bersama-sama. Kita awasi bersama-sama sehingga hasilnya akan maksimal.
Oleh karenanya kita tunggu prosesnya, dan apabila Anda pendapat, ekspresi dan sebagainya, mohon dilakukan dengan damai. Nah, terakhir kami sekali lagi menghimbau, karena memang ada respon di banyak tempat, ya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, gunakan hak Anda, kebebasan berekspresi dan berpendapat, gunakan hak Anda untuk partisipasi publik dalam konteks konstitusional, tapi dengan cara yang damai. Dan kami juga meminta, kami juga sampaikan kemarin ke Pak Kapolri, ke Pak Kadif, ke Pak Kapolda, untuk juga ayo kita sama-sama menahan emosi, sehingga kondusivitas bangsa kita, negara kita bisa terjaga. Karena itu penting. Jangan sampai dinamika ini merugikan kita semua. Kita yakin apapun yang dilakukan oleh kita semua, tujuan utamanya adalah agar negara dan bangsa kita semakin lama semakin sejahtera dan semakin lama semakin adil. Nah, proses seperti yang diminta oleh keluarga, ya, untuk diproses seadil-adilnya, secepat-cepatnya dan transparan, saat ini sedang berproses. Bahkan tadi saya juga kaget, kok ada live pemeriksaan begitu. Nah, saya kira itu satu semangat untuk menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitasnya bisa diakses. Oleh karenanya, percayakan pada mekanisme ini agar semuanya bisa berjalan dengan damai, ya, dengan maksimal hasilnya. Nah, itu kemarin titipan dari keluarga secara langsung kepada kami soal keadilan dan soal pemulihan. Itu yang sekarang lagi berproses. Dan kami terima kasih ke rekan-rekan kepolisian, ya, melibatkan kami, dan kami bisa lihat langsung, ngecek langsung apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Dan selanjutnya kami akan terus monitoring, jadi pasca pemeriksaan nanti dilakukan apa, kami pasti akan cek dan kami akan sampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, satu lagi dari Kementerian HAM, silakan Pak Dirjen.